Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih tetap semangat untuk belajar ya. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan anak-anak siapkan dulu buku tulis, alat tulis, dan juga buku temanya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama di tema 2, subtema 1, pembelajaran kelima. Untuk mengawalinya, kita berdoa dulu agar diberi kemudahan dan kelancaran dalam memahami materi. Di pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang berbagai alat-alat pernafasan. Nah, sekarang coba perhatikan saat kita bernafas, saat menarik nafas, rongga dada kita mengembang. Sebaliknya, saat mengembuskan nafas, rongga dada kita kembali ke ukuran semula. Mengapa begitu? Apakah bernafas juga membutuhkan kekuatan otot? Kalau iya, otot manakah itu? Tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan menyimak penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi fungsi organ pernafasan pada manusia. Yang kedua, dengan membuat model sistem pernafasan sederhana, siswa dapat menjelaskan sistem kerja organ pernafasan pada manusia. Dan yang ketiga, dengan menyimak penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri lagu bertangga nada diatonis minor. Sistem pernafasan manusia. Apa itu bernafas? Bernafas adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. Apakah bernafas membutuhkan otot? Ya, membutuhkan kekuatan otot, terutama otot diafragma. Di mana letak otot diafragma? Diafragma terletak di bawah rongga dada berbentuk seperti kubah. Perhatikan letak gambarnya. Bagaimana proses pernafasan manusia? Proses pernafasan manusia sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu inspirasi, proses menghirup udara, dan ekspirasi, proses menghembuskan udara. Proses inspirasi yaitu masuknya udara, yaitu ketika udara masuk melalui hidung, disaring oleh lendir dan rambut hidung, kemudian masuk ke tenggorokan, masuk ke paru-paru, diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar, sehingga tulang rusuk bergerak ke atas. Paru-paru pun akan mengembang dan rongga dadanya membesar karena oksigen masuk ke dalam paru-paru, kemudian diserap oleh alveolus. Sedangkan pada proses ekspirasi, yaitu menghembuskan udara keluar, otot diafragma akan relaksasi, bergerak ke atas, yang menyebabkan tulang rusuknya mengendur, paru-paru mengempis, dan rongga dada kembali ke ukuran semula. Udara keluar melalui saluran pernafasan. Udara yang dikeluarkan adalah gas karbon dioksida dan juga uap air. Agar kalian lebih paham tentang sistem organ pernapasan manusia, kita akan belajar membuat model sistem pernapasan sederhana. Alat dan bahannya adalah botol bekas, 2 sedotan bengkok, 2 balon kecil, 1 balon ukuran besar, 2 karet gelang, paku, cutter, gunting, dan selotip. Cara pembuatannya adalah yang pertama, kita potong bagian bawah botol menggunakan cutter. Contohnya seperti pada gambar. Kemudian yang kedua, kita rekatkan 2 buah sedotan bengkok dengan selotip. Yang ketiga, pasangkan 2 balon kecil pada ujung sedotan bengkok, ikatkan dengan karet gelang agar tidak lepas. Selanjutnya, yang keempat adalah lubangi tutup botol, bisa menggunakan paku yang dipanasi. Jangan lupa gunakan kain saat memegang paku yang dipanaskan. Buat ukuran lubang kira-kira masuk 2 sedotan. Yang berikutnya, setelah selesai dilubangi, masukkan rangkaian sedotan dan balon kecil ke dalam tutup botol. Masukkan dalam botol yang sudah dipotong. Kemudian guntinglah leher balon besar menjadi seperti pada gambar. Yang berikutnya, pasangkan balon besar yang sudah dipotong untuk menutup balon bagian bawah. Rekatkanlah selotip agar tidak mudah lepas. Model sistem pernapasan sederhana sudah jadi dengan bagian hidung, tenggorokan, paru-paru, dan diafragma. Dapat dipraktekkan dengan sebagai berikut, yaitu ketika udara masuk ke dalam hidung, tenggorokan, diafragma akan berkontraksi atau mendatar sehingga paru-paru mengembang, oksigen masuk ke dalam tubuh kita. Sedangkan ketika diafragma berrelaksasi, paru-paru akan mengempis dan udara berupa karbon dioksida keluar dari tubuh kita.
Sudah paham ya anak-anak tentang sistem pernafasan manusia? Bernafas ternyata adalah kegiatan yang sangat penting. Pernafasan kita ternyata dapat dilatih dengan cara olahraga. Pernafasan yang baik sangat diperlukan, misalnya saat menyanyi. Coba dengarkan nyanyian berikut ini. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Nah itu tadi anak-anak sedikit cuplikan lagu Gugur Bunga ciptaan Ismail Marzuki. Bagaimana lagunya? Sedih ya anak-anak? Nah lagu yang sedih itu termasuk salah satu ciri tanggal lagu apa? Siapa yang masih ingat? Iya benar, tangga lagu diatonis minor. Tangga nada diatonis minor memiliki interval jarak nada 1,5 1 1 1,5 1 1. Dengan ciri-ciri lagunya bersifat sedih, kurang bersemangat, dan melodi diawali dan diakhiri dengan nada la. Contoh lagunya misalnya Gugur Bunga, Syukur, Mengheningkan Cipta, dan masih banyak lagi. Nah, demikian tadi materi pembelajaran hari ini. Agar kalian lebih paham, kerjakan tugas berikut ini. Yang pertama, buatlah model sederhana sistem pernafasan manusia. Kirimkan fotomu, mulai proses pembuatan sampai dengan foto hasil karyamu. Kemudian, tulis laporan praktikumnya. Yang kedua, kerjakan soal evaluasi yang diberikan. Demikian tugas hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap bahagia. Wisna akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.